Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang materi Ramadan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa thalabul ilmi, mencari ilmu meskipun dalam keadaan masa PSBB karena adanya wabah virus COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan. Tetap di rumah karena ini bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, membaca Al-Quran kita, sholat kita, puasa kita. Semoga amalan ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang beruntung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat tarawih. Bisa dilihat di halaman 4 di buku pegangan kalian, sholat tarawih, setelah itu i'tikaf. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan, dikerjakan bisa sendiri-sendiri dan kebanyakan berjamaah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Jadi hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah atau hal yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan yang tidak mengerjakan tidak apa-apa, itu namanya sunnah. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu untuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini dahulu dilaksanakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak wajib alias sunnah muakkad. Gimana? Sholat tarawih itu dikerjakan malam hari, itu 2 rakaat, yaitu dengan niat apa? Usolli sunnatat tarawihi
rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu kalau makmum. Tetapi kalau kalian menjadi imam, maka yang makmum tadi diganti menjadi imaman. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Tentang jumlahnya, para ulama ada yang mengerjakan 10 rakaat 5 kali salam, atau 20 rakaat 10 kali salam. Tetapi jumhur ulama mengerjakan 20 rakaat 10 kali salam. Tentang doa sholat tarawih yang masyhur, yaitu Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidhi muaddin walis salati hafizin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afwika rajin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa 'alal haudhi waridin wa fil jannati dakhilin wa 'alas sariratil karamati qa'idin wa min hurin 'ain mutazawwijin wa min ta'amil jannati akilin wa min sundusi wa istabraki wa dibajin mutalabbisin wa min hurin ain mutazawwijin wa min labanin wa asalin musaffa syaribin bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya sholat tarawih. Setelah kita mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat atau 10 rakaat, setelah itu mengerjakan sholat witir, yaitu sholat witir itu dikerjakan bilangannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu witir, bilangannya ganjil. Untuk setelah sholat tarawih biasanya berjumlah 3 rakaat. Ya. Ada yang 2 kali salam, ada yang 1 kali salam, dengan niat usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Itu kalau 2 rakaat. Kalau 1 rakaatnya usolli sunnatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. 2 ditambah 1 menjadi 3. Tadi kalau niat yang 2 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau 1 rakaatnya ditambah yaitu usolli sunnatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat witir 2 rakaat karena Allah ta'ala, dan saya niat sholat witir 1 rakaat karena Allah ta'ala. Setelah sholat witir, setelah itu berzikir, ya, wiritan, berzikir, ya, dengan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh.
Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Setelah itu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ditutup ya karim. Itu wiritannya. Itu tadi tentang sholat tarawih. Bagaimana pengertiannya tadi, yaitu sunnah yang dikerjakan malam hari, yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan secara berjamaah, secara individu boleh. Biasanya ada 20 rakaat, ada yang 10 rakaat, dengan niat tadi ya, sholli sunnatat tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Salat tarawih, setelah itu salat doa ya, doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin tadi. Seterusnya setelah itu salat witir 3 rakaat, ada yang langsung, ada yang 2 rakaat dulu, setelah itu 1 rakaat dengan niat usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal witri rakaatan ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu zikir, yaitu subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Seterusnya setelah itu berdoa untuk sholat witir. Setelah itu biasanya niat untuk besoknya, yaitu apa niatnya? Untuk puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan untuk hari besok karena Allah Ta'ala. Ya, itu dari saya. Untuk iktikaf ya, untuk iktikaf itu pengertian iktikaf yaitu berada di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ya. Iktikaf itu kita berangkat ke masjid, langsung di dalam masjid langsung kita niat iktikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lebih baik kita niat tadi biar kita mendapatkan pahala. Setelah itu kita iktikaf diam diri dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sholat malam dan amalan-amalan yang baik di situ. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf, yaitu berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan anzalna lailatul qadar pada malam lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apa malam lailatul qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar, malam lailatul qadar adalah lebih baik dari
1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada saat itu malaikat turun ke bumi, fiha biidni, dan izin Allah Subhanahu wa taala, biidni rabbi min kulli amr, untuk melaksanakan perintah. Perintahnya apa? Mengabulkan apa yang diminta oleh kaumnya yang saat itu memohon kepadanya. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar atau subuh. Ya. Syarat iktikaf, ya. Syarat iktikaf yang pertama harus muslim atau muslimah, harus beragama Islam. Yang kedua, berniat ibadah, ya. Tidak di dalam masjid niat iktikaf tapi ngobrol, maka itu tidak dihitung iktikaf, ya. Kalau iktikaf itu tadi berniat ibadah atau tidak keluar dari tempat iktikaf untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah, ya, itu iktikaf. Yang ketiga, bersih dari hadas besar, junub, haid, dan nifas, ya. Yang keempat, iktikaf lebih utama di masjid, ya, agar tidak harus keluar masjid saat sholat Jumat. Untuk waktu iktikaf, ya, adalah sebelum matahari terbenam pada malam 21 Ramadan, sebagai malam permulaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan saat keluar masjid diutamakan sampai dengan sholat Idul Fitri, ya, 21 sampai 30. Itu dari saya tentang materi Pondok Ramadan bab sholat tarawih dan i'tikaf. Semoga kita bisa mempraktekkan materi ini, pembelajaran ini ke dalam perbuatan sehari-hari, ya. Semoga amalan kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, PPDB penerimaan peserta didik baru untuk ajaran 2020-2021 masih dibuka bagi yang mempunyai tetangga, saudara, adik, sahabat, ya. Daftarkan segera di SMK Krian 2 mulai hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.